Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Pak Eko di sini ya. Pada video ini akan saya jelaskan pembahasan materi untuk soal-soal UTBK ya. Kita mulai untuk impuls dan momentum ya. Baiklah, kita lihat nanti ini soal yang pertama. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 6,4 meter di atas lantai. Pada pantulan pertama oleh lantai, bola mencapai ketinggian maksimum 4,8 di atas lantai. Berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola pada pantulan ketiga ya. Baiklah, ini saya tunjukkan kira-kira ilustrasinya seperti ini. Nah, ini mula-mula, tinggi mula-mulanya atau H0 atau H saja, tidak apa-apa. Kemudian setelah memantul, tinggi maksimumnya adalah H aksen atau H1. Ini setelah pantulan kedua, tingginya menjadi H double aksen atau H2. Dan pantulan yang ketiga, ini adalah H triple aksen atau H3. Ya. Kita bisa menuliskan ya di sini dari E itu koefisien restitusi sama dengan akar H1 per H0 sama saja dengan akar H2 per H1 sama juga dengan akar H3 per H2. Kemudian kalau ini dikuadratkan, misalkan saya kuadratkan E-nya, E kuadrat sama dengan H1 per H0 sama dengan H2 per H1 sama dengan H3 per H2. Nah, kita hitung dulu E-nya. E untuk kasus di sini, E adalah akar. Kita ambil yang pantulan yang pertama, ya. Ini kita ketahui tinggi mula-mulanya adalah 6,4, ya kan? 6,4 meter. Kemudian pantulan yang pertama adalah 4,8. Kita bisa nuliskan di sini 4,8 meter per 6,4. Ya. Maka dari sini kita bisa menuliskan 4,8 dibagi 6,4 itu sama dengan akar 3 per 4. Gitu. Nah, sekarang ini yang ditanyakan adalah tinggi pantulan ketiga ini berapa jika ininya 6,4. Maka kita bisa nuliskan ya, H3 dibanding H0 itu sama saja dengan H3 per H2, gitu kan, banding H2 per H1 banding H1 per H0. Ini seperti dalil rantai begitu ya, pakai rantai begitu. Kita sudah tahu H0, H3 yang ditanyakan. Kemudian ini H3 per H2 ini sama dengan E kuadrat. Kemudian H2 per H1 itu sama dengan E kuadrat juga. H1 per H0 itu sama dengan E kuadrat. Ya. Kita bisa menuliskan di sini bahwa ini sama dengan E kuadrat dikalikan E kuadrat dikalikan E kuadrat atau E pangkat 6. Kita masukkan untuk H3-nya yang kita cari ya, H3 per H0 sama dengan begini. Nah, sekarang H3 berarti sama dengan E pangkat 6 dikalikan dengan H0. Gitu. E3-nya sama E-nya, E-nya sama dengan 3 per 4 akar. Akar itu kan pangkat setengah. Pangkat setengah, kemudian dipangkatkan 6, dikalikan H0-nya adalah 6,4 meter. Ini berarti 3 per 4 pangkat 3 dikalikan 6,4 meter. Gitu ya. Berarti ini sama dengan, ini 27 per 64 dikalikan 6,4 meter. Ini persis ya. Ini 0,1 sehingga H3-nya bisa kita simpulkan sama dengan 2,7 meter. Nah, ini. Jadi dari sini kita bisa lihat jawabannya adalah D. Nah, ini
jawaban untuk yang pertama. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Bila dua kelereng identik bergerak saling mendekat dengan kelajuan sama, nilai kecepatannya sama ya, kemudian berlawanan arah, maka energi kinetik masing-masing kelereng akan berubah. Saya gambarkan dulu di sini. Nah, disinilah ya. Ini, kemudian ini kelereng pertama. Kelereng pertama ini adalah M, masanya M. Kemudian ini kelereng kedua, ini M juga. Kecepatannya sama besar, hanya berlawanan arah. Jadi kalau di sini V, maka ini adalah min V. Kita cermati untuk yang pernyataan ya. Kalau tumbukannya itu elastik ya, elastik ini berarti tidak ada energi yang hilang. Ya. Pada tumbukan yang lenting sempurna, ya, maka energi kinetiknya itu tetap. Berarti ini adalah salah. Ya, ini salah. Nah, kalau saya tuliskan ya, bisa di nanti dalam persamaan matematika bisa ya. Tapi gampangnya, kalau untuk tumbukan yang lenting sempurna itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik, sehingga energi kinetiknya tetap tidak berubah. Kemudian untuk tumbukan lenting sempurna dengan massa yang sama, itu gampangnya itu kecepatannya itu bertukar ya. Jadi yang semula ini V, ini tukeran gitu, yang nilainya V. Jadi momentum kedua kelereng itu berlawanan ya. Ini betul ya. Ini betul. Sehingga jawabannya itu adalah pernyataan salah, alasannya benar. Itu berarti apa ya? D. Ya, jawabannya D. Ini adalah kalau momentum juga ya. Pertanyaannya itu ya, saya bacakan. Bola bermassa M besar digantung dengan seutas tali pada posisi diam seperti pada gambar. Kemudian massa sebuah peluru 0,1 kg ya. Itu logis apa enggak ya, tahu itu soalnya dari saya hanya menyalin saja. Ditembakkan hingga bersarang di dalam bola. Jika posisi bola mengalami kenaikan 20 cm dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka kelajuan peluru saat mengenai bola berapa? Nah, dari sini kita lihat dulu yang di sini, ini terjadi tumbukan, maka pada setiap tumbukan itu berlaku hukum kekekalan momentum. Kita tuliskan M-nya untuk bolanya M besar, M dikalikan V, ini V bola ya, sebelum tumbukan, ditambah massa peluru dikalikan kecepatan peluru, sama dengan, ini setelah tumbukan, peluru masuk ke bola ya. Kemudian ini kita anggap tidak ada energi yang hilang ya, tidak ada energi yang hilang yang digunakan untuk menerobos masuk ke bola, yaitu diabaikan ya. Kemudian suara yang timbul, yang energi yang timbul juga kita abaikan, panas yang timbul kita abaikan ya, supaya yang mudah karena memang pembahasannya nggak sampai serumit itu. Setelah tumbukan, kedua benda menyatu dari M massa bola ditambah massa peluru gitu ya, massa peluru dikalikan dengan V aksen. Massanya ada tapi kecepatan bola sebelum tumbukan ini 0, maka ini adalah 1,9 dikalikan 0 ditambah dengan massa pelurunya adalah 0,1 dikalikan VP sama dengan 1,9 ditambah 0,1 kali V aksen. Ya, ini 0 ya. 0,1 VP sama dengan 2 V aksen. Maka dari sini kita bisa menuliskan bahwa VP kecepatan peluru itu sama dengan 2 dibagi 0,1 V aksen atau sama dengan 20 V aksen. Ini kita sebut persamaan yang pertama atau bintang 1. Kemudian setelah terjadi tumbukan, ini kita
menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, ke sana begitu ya. Sehingga ini posisinya ini yang ini katakanlah posisi di titik A. Ya, ini posisi titik A. Di sini di titik B, ya. Energi potensial di titik A ditambah dengan energi kinetik di titik A sama dengan energi potensial di titik B ditambah dengan energi kinetik di titik B. Kita anggap acuannya di sini, ya. Ketinggiannya di sini di titik A, maka energi potensial di titik A sama dengan 0. Ini 0. Kemudian ini energi kinetiknya adalah setengah. Masanya ya massa dua-duanya peluru ditambah bola. Dikalikan V-nya tadi V aksen ya. V aksen kuadrat sama dengan energi potensial di sini adalah MGH, berarti M masanya massa total itu dikalikan G dikalikan H. Sedangkan pada titik tertinggi itu energi kinetiknya 0, berarti ditambah 0. Ini ditambah 0 berarti tidak usah ditulis, tidak apa-apa ya. Berarti ini kita tuliskan, ini masanya kita coret, berarti setengah V aksen kuadrat sama dengan GH. Atau V aksen kuadrat sama dengan 2GH. V aksen kuadratnya berarti sama dengan berapa? V aksennya sama dengan akar 2GH. Kita masukkan nilainya. 2 dikalikan 10 dikalikan hanya 20 cm. 20 cm itu 0,2. Ya. Berarti ini 4, akar 4 adalah 2 meter per sekon. Nah, sehingga kita masukkan ini dari sini adalah ini sudah menjadi kesamaan ya. Kedua, ini kita substitusikan di sini sehingga kecepatan pelurunya itu sama dengan 20 dikalikan 2 meter per sekon. Sehingga kita dapatkan 40 meter per sekon. Nah, ini jawabannya adalah D. Jadi konsepnya pertama dari tumbukan dulu ya, dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Setelah itu menggunakan hukum kekekalan energi mekanik.